Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala wahakalan cerita sapa Al-Ghazali Imam Ghazali annahu setuhune kelakuan ru'ya iku diimpeake sapa ba'dul mauta setengahnya pira-pira wong mati diimpeake fil manami ing dalem nalikane turu. Fakila lahu fakila mongko didhawuhake lahu marang ba'dul kaifa haluka kaifa iku kepriye haluka utai tingkah ira. Faqala mongko dawuh sapa ba'dun sholaitu salat ingsun yauman ing dalem siji dina bila wuduin kelawan tanpa wudu. Fawukila mongko di tugasake alaya ing atase ingsun apa dipun apa maut apa macan dipun macan ya rubuni kang napa namine ya rubuni di bahasane goser itu apa ya? Menakut-nakuti, meden-medeni, utawa nyaru. Itu basa Jawane. Pawukila mongko ditugasake alaya ing atase ingsun apa dipun macan yarubuni kang apa jenenge meden-medeni utawa nyaru ya ni ing ingsun fi qabri ing dalem kubur ingsun fahali monggo utawi tingkah ingsun ma'ahu ing dalem sertane dipun fi su'i khalin ing dalem iku tetep ing dalem alane tingkah. Ini masih membahas tentang wudu, tentang keutamaan wudu atau fadilahnya wudu. Kemarin malam Selasa yang lalu diterangkan tentang keutamaannya wudu ya, dari satu persatu anggota yang kita basuh dengan air wudu maka akan melunturkan daripada dosa-dosa yang ada di anggota kita. Nah ini cerita daripada Imam Ghazali bahwasanya ada orang yang meninggal atau hidup di alam kubur
Kemudian orang yang meninggal tersebut itu diganggu oleh seekor harimau, ya, ditemenin oleh seekor harimau yang teman atau harimau tersebut menakut-nakutin dan menyiksa daripada orang tersebut, ya, selama di alam kubur. Sehingga pada suatu ketika ada ahli kubur juga yang bertanya kepada orang tersebut, kenapa engkau di dalam kuburan berteman dengan seekor harimau dan selalu menyiksa dirimu? Ternyata jawabannya orang tersebut adalah, ketika dulu aku hidup di alam dunia pernah menjalankan sholat tapi tidak mengambil air wudhu. Jadi orang tersebut waktu hidup itu melaksanakan sholat, entah mungkin buru-buru atau bagaimana, atau mungkin nggak ngerti, atau mungkin tidak percaya dengan wudhu atau bagaimana, wallahu alam. Yang jelas cerita itu orang sholat tanpa wudhu, maka ketika dia di alam kuburnya itu disiksa oleh Allah dengan seekor harimau, ya, selalu menggoda dia terus, menakut-nakutin orang tersebut, bahkan menyiksa orang tersebut. Itu akibatnya orang tersebut waktu hidup di alam dunianya sholat tapi tidak wudhu. Ini bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk keutamaan daripada wudhu atau fadilah wudhu. Jadi ketika kita mau melaksanakan sholat, terus kita awali dulu dengan berwudhu, itu selain menjadi sahnya daripada sholat kita, ya, itu banyak manfaat dan banyak fadilahnya wudhu kita. Kemudian selanjutnya wahukia lan den ceritaake apa anau setune kelakuan romadat iku belen. Romadat iku belen atau sakit mata atau loro mata. Romadat iku belen apa Ainul Junaidi atau apa mripate Imam Junaidi, ya, dalam satu cerita Imam Junaidi itu pernah mengalami sakit mata atau belen, ya. Fakola mongko ngucap sapa at-tabibu dokter, ucapan dokter, inturid ainaka falatusil ilaihima ma'an. Inturid lamun ngarepo sira Junaid ainaika ing warase mripat ira loro, falatusil mongko ojo nekaaken sira ilahima maring ainaka mau ma'an ing banyu. Imam Junaid pada suatu ketika dia sakit mata, berobatlah ke dokter, ya, berobatlah ke dokter. Ternyata saran daripada dokter, ya, saran daripada dokter, Junaid, kalau engkau pengen sembuh penyakit matamu, maka jangan sekali-kali engkau mengenakan matamu dengan air. Jangan sampai terkena air kalau mau sembuh, ya. Habis dokter mengucapkan demikian tadi, berhubung ini dokternya bukan muslim, ya kan, ya, katakanlah non muslim, agamanya tidak Islam. Falamma dzahaba mongko tekalane lunga sapa at-tabibu dokter, ya. Setelah dokter tadi mengucapkan itu, menyarankan itu terhadap Junaid, habis itu dokter langsung pergi. Entah mungkin keracik obat atau bagaimana, ditinggal. Kemudian tawad doa, mongko wudu sapa Junaid, wasolalan solat sapa Junaid, wana malan turu sapa Junaid, fabariat mongko waras
apa ainahu meripat lorone Junet. Ya. Ketika tadi dokter sudah menyarankan seperti itu, begitu ditinggal dokter, Imam Junet tadi langsung keluar. Kebetulan di depannya ya, di depan itu ada keran, ya, ada air untuk wudhu. Ya. Setelah itu dia ambil air wudhu. Begitu ambil air wudhu langsung sholat 2 rakaat. Sholat apa itu Pak? Sholat ba'dal wudhu. Ya. Setelah sholat 2 rakaat, mungkin lagi doa atau mungkin lagi wiridan, nggak taunya ketiduran. Atau bahasanya Mas Ali itu ngantuk lah. Ngantuk. Habis sholat wiridan ngantuk. Kelihatannya lama sekali wiridannya, padahal tidur. Ya. Padahal tidur. Di saat tidur itu Imam Junaid tadi fasami'a, monggo krungu sapa Imam Junaid hatifan ing swara tanpa rupa, ya, ing swara tanpa rupa. Swara tanpa rupa tadi yaqulu ngucap tarokal Junaid, ya, ninggalaken sapa Junaid ainahi ing mripat lorone Junaid firidoya ing dalem nudiridone ingsun. Falau tolaba minni, falau tolaba mongko lamun nuprih sapa Junaid minni saking ingsun jahannamiyina, ya, ing wong-wong basa neraka jahanam bidalikal azmi kelawan mengkono-mengkono sejo, ya, la ajabtu mongko yakti nembadani ingsun falamma mongko tekalan falamma jaa mongko tekalane teko sapa atobibu tabib ataupun dokter tadi waro alan weruh sapa tabib al aina ing mripate Junaid sohikatan ingkang waras kola mongko matur mongko ngucap ataupun takon sapa tabib ma fa'alta ma ing apa fa'alta gawe sira kola dawuh atau jawab sapa Junaid tawaddu'tu wa shallaitu, ya, ngucap tawaddu'tu wudu ingsun wa shallaitu lan salat ingsun. Wa kana lan ana sapa atabibu dokter iku nasroniyan iku wong Nasrani fa amanah mongko dadi imam sapa tabib fil hali ing dalam saknalika. Jadi cerita tadi bahwa Imam Junaid itu ketika menyampaikan kepada dokter bahwa ketika matanya sakit dilarang oleh dokter untuk jangan sampai terkena air, maka justru malah dilawan, ya. Nyatanya dibuat wudhu, setelah wudhu dibuat untuk sholat, setelah sholat ngantuk, setelah ngantuk ataupun tertidur ada suara tanpa rupa di dalam ketika tidur tadi bahwa Junaid matamu sembuh, ya, matamu sembuh. Sakitnya matamu tadi dan sembuhnya matamu tadi bukan karena obat daripada dokter, bukan karena saran daripada dokter, tapi karena itu fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kamu berwudu, gara-gara berwudu. Maka ketika seorang dokter tadi bertanya kepada Imam Junaid, loh, belum saya kasih obat, belum apa kok tiba-tiba matamu sudah sembuh, ya. Kau berbuat apa? Apa yang kau kerjakan? Kau obatin apa, bahasanya gitu. Kata Imam Junaid, enggak, saya obatin apa-apa. Saya hanya mengambil air wudhu. Setelah mengambil air wudhu, langsung saya sholat. Setelah saya sholat, rupanya Allah menurunkan obat melalui air wudhu tadi, sehingga mataku jadi sembuh. Karena pada dasarnya, ya, sembuhnya mataku itu bukan karena obat, bukan karena saran kamu.
Kamu jadi dokter pun bukan karena kepintaranmu, tapi karena anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk anugerahnya Allah dalam kita melaksanakan wudhu itu bisa menyembuhkan penyakit mataku. Gara-gara jawaban itu daripada Imam Junaid, seorang dokter yang tadinya non-muslim itu bisa terketuk hatinya, sehingga saat itu juga ditinggalkan agamanya dan dia masuk Islam. Itu asbabnya wudhu. Maka bapak-bapak kalau punya penyakit, kalau pengen sembuh nggak usah ke dokter. Saya yang berpenyakitan. Ya, Pak Marjo misalnya kan, ya, kalau punya penyakit apa Pak? Emah ya? Udah sembuh. misalnya punya penyakit emah, nggak usah ke dokter, ya. Minum air wudhu, diminum aja. Pak Buji kemarin sakit apa? Suaranya ya? Suaranya sampai datang ke THT. Wah itu wudhu airnya diminum, suaranya jatuh. Ini tentunya berbeda. Wudhunya Imam Junaid dengan wudhunya Pak Marjo itu beda. Wudhunya Imam Junaid dengan wudhunya Pak Puji juga beda. Yang membedakan apa? Keimanan dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya zaman-zaman dulu tuh ada Pak, orang-orang kuno zaman dulu, orang-orang kampung ya, orang-orang Jawa itu kalau ada orang yang mungkin kena santet, ya, terus kena sihir sama orang lain, itu sampai diobatin dengan air bekas tetesan wudhu. Ada yang dari dukunnya itu, ya, dari orang pinternya itu ngambil air wudhu tujuh masjid, atau zaman dulu 7 sumur. Kalau di Batam kan nggak ada sumur. Nah, itu karena dukunnya itu di Batam, ya kan, makanya dialihkan yang tadinya 7 sumur menjadi 7 masjid, kan itu. Nah, caranya bagaimana Mbak Dukun? Caranya kamu datang ke masjid Blok E, ke masjid Persero, ke masjid Sengkuang Raya, ke masjid Palem Raya, ke masjid mana lagi, Darul Ihsan, ya, kemudian ke masjid mana lagi, ke masjid GMP, ya, kemudian ke masjid MCP. Udah ada 7 masjid. Kamu datang ke sana, ambil air wudhu. Air wudhumu itu tatongin dengan ember. Apa bahasanya tatongin itu? Tampung dengan ember. Jadi wudhumu itu di bawahnya itu disiapkan ember. Air yang netes daripada wudhu tadi yang kamu basuhkan ke wajahmu, ke tanganmu, itu akan menjadi obat. Ya. Itu akibat daripada wudhu. Apalagi yang wudhu ini Imam Junaid. Pokoknya lambung sembuh, ya, suara hilang, jadi bagus. Yang suaranya sampai lepas kayak macam Jordan, jadi nyaring pokoknya. Nah, ini orang-orang sekarang mengatakan apa? Air doa. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyaklah orang-orang zaman dulu itu banyak, ya, dengan air wudhu, berkah air wudhu ini manfaatnya banyak sekali. Ada anak kecil yang nangis di tengah malam, ya, tak diam-diam, tak diganggu apa, ya, ganggu gaib atau setan atau apalah, atau jin, ya, bacakan ini masih juga nangis terus, bacakan itu masih juga nangis terus. Coba ambil kayak bapak-bapak misalnya seperti itu, punya anak yang seperti itu, ambil air wudhu, nanti anaknya itu cipratin dengan air wudhu yang masih ada di tangan kita, insya Allah sembuh. Ya, dah dibacakan apalah, ya. Terutama kalau mau tawasul dengan Syekh Abdul Qadir, jinnya langsung lari tuh, ya. Orang kesurupan aja yang ditempelin makhluk halus atau gaib, itu dengan mendengar suara atau nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja langsung minggat jinnya.
Pernah dengar cerita itu Pak? Pernah di manakib? Ya kan? Kalau mau ngobatin orang kesurupan, enggak usah macam-macam. Oh ya, aku disuruh sama Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kamu supaya minggat dari badannya Marjo misalnya, atau dari badannya Ali misalnya. Ada jinnya itu dengar nama Syekh Abdul Qadir, langsung kepirit-pirit itu Pak. Ya. Mau dicoba? Nanti habis ngajar coba lah. Itu manfaat dan fadilahnya wudu. Maka bagi orang-orang yang daimul hadas, yang melanggengkan hadas, ya, menjaga daripada hadas supaya batal wudu, itu selain manfaatnya bisa seperti tadi, ya, untuk ngobatin orang, doa-doanya itu insya Allah mustajab di hadapan Allah. Karena dalam keadaan berdoa mereka dalam keadaan suci, terutama suci hadas kecil. Syukur-syukur juga suci hadas besar. Syukur-syukur hatinya ikut suci. Bisa Pak? Bisa. Angel ya? Angel ya Judan ya? Hatinya suci angel ya? Iya. Lagi proses. Kita bukan Kanjeng Nabi katanya. Yang suci itu hatinya Kanjeng Nabi. Kalau hati kita insya Allah kurang lebih lah, sedikit-sedikit ada kesucian mudah-mudahan. Karena kita kaji terus setiap malam Selasa. Ya, kita suciin terus dengan asma-asma Allah, dengan lafzul jalalah. Itu semuanya mempunyai karomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu manfaat daripada wudu ataupun fadilah daripada wudu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.